Mantan Kabar Eskrim Ito Sumardi menilai hasil pemeriksaan dengan lie detector Barada E, Brigadir RR, dan KM bisa membingungkan penyidik. Ketiganya dianggap jujur padahal ada perbedaan dalam materi BAP. Menurut pengalaman Ito sebagai penyidik, hasil uji dengan lie detector tidak bisa dijadikan sebagai kesimpulan seseorang berbohong atau tidak. Karena yang dideteksi adalah kondisi fisik dan psikis seseorang. Ia menilai hal ini berbeda dengan kedokteran forensik, balistik forensik, dan inafis sidik jari yang hasilnya adalah absolut atau tidak terbantahkan. Sehingga hasil dari uji kebohongan tidak dapat dimasukkan sebagai alat bukti karena sifatnya subjektif. Masih bersama dengan Pak Yusuf dari Kompolnas dan Prof. Kunchoro. Saya ingin ke Prof. Kunchoro, kalau berbicara tentang berbohong secara fisik begitu kan, tidak menggunakan alat begitu. Hal-hal apa yang sebetulnya bisa saja ya dalam pemeriksaan itu memang kan didampingi oleh seorang psikolog begitu, psikolog forensik dalam hal ini untuk mengetahui tingkat kejujuran seseorang. Kalau kita berbicara persoalan hukum, persoalan yang berkaitan dengan pidana, maka sekarang ini kalau menurut saya orang sedang cenderung untuk menyelamatkan diri masing-masing. Oke. Kalau saya berbicara masalah ketepatan penggunaan alat ini, ini hanya cocok untuk Barada E, karena dia merupakan saksi mahkota yang kalau dia jujur, jelas di situ dia risikonya hukumannya akan berat, tetapi karena dia kondisi saksi mahkota, maka kemudian yang terjadi bahwa itu harus dilakukan, dan itulah kemudian dia mendapat keringanan. Tetapi kalau yang lain-lainnya, itu nanti dulu. Termasuk juga sekarang kita masih ingat kasusnya Jessica. Kasusnya Jessica itu juga dia mengatakan dia berbohong, gitu loh. Tetapi dikatakan sebagai sebuah kejujuran. Ini satu hal yang kalau menurut saya hati-hati. Maka di depan tadi saya sampaikan hati-hati polisi, jangan sampai itu menjadi blunder. Baik. Itu terima kasih. Jadi lebih kepada kesimpulannya atau frasenya begitu ya. Ini lebih kepada menguji konsistensi keterangan begitu tepatnya. Baik. Pak Yusuf, ini kalau kembali ke berbicara tentang bagaimana kita bisa meyakini adanya kejujuran dari seseorang yang sudah membuat begitu rupa skenario, dalam hal ini Ferdy Sambo. Ya, saya kembali kepada praktek di dalam penggunaan hasil poligraf di dalam penguatan pembuktian ya. Itu di dalam kasus pembunuhan di Bali yang dilakukan oleh Margaret Christina Megawe terhadap Agus pada waktu itu kan cukup luar biasa sorotan publiknya. Dalam hasil poligrafnya itu tidak pemeriksaannya tidak berlangsung tuntas karena di tengah jalan yang bersangkutan itu menolak untuk dilakukan pemeriksaan. Di dalam pembuktian yang bersangkutan itu pelaku pembunuh utamanya. Ketika dia menolak, itu menjadi sesuatu hal yang dipertimbangkan hakim bahwa mengindikasikan terdakwa telah berbohong. Nah, jadi sekali lagi terkait dengan hasil poligraf ini kan ada pada kewenangan pemeriksa. Penyidik begitu ya. Jadi Anda melihat bahwa ini adalah salah satu strategi penyidik juga untuk menguatkan hasil dari upayanya untuk menjerat Sambo, atau justru tadi menurut Prof. Kunchoro jangan-jangan nanti jadi blunder loh. Menurut saya yang ini Mas Ajat, satu, kalau kasus di Bali itu dia manusia pembunuhnya seorang diri. Tapi kalau di sini kan berada dalam satu sistem yang itu dibuat, mereka saling hubungan satu dengan yang lain, gitu. Dan ini bertahan sejak dulu, itu yang dikemukakan, berpengaruh satu dengan yang lain. Makanya kita harus membedakan, analisisnya harus berbeda. Jangan sama yang kemudian satu orang yang kemudian dicari itu dan dia bukan siapa-siapa. Makanya ketika mendapatkan alat tes itu bisa saja terjadi perubahan-perubahan dalam dirinya, karena yang diukur adalah perubahan fisiknya, jantungnya, detak jantungnya, nafasnya, kemudian juga kulitnya. Tapi kali ini kan sistem. Mereka itu dalam satu sistem. Baik. Pada akhirnya nanti akan ada penguatan keterangan ahli untuk bisa membacakan hasil dari lie detector ini, Prof. Ya, apakah memang ada
standar keilmuannya ya untuk kepakarannya terkait dengan membaca hasil ini dengan kriteria setiap orang itu sebetulnya bisa juga gitu kan, kalau misalnya psikolog forensik ya pasti bisa begitu membaca itu, atau seperti apa? Tidak bisa, tidak seperti itu. Sorry. Ya, jadi kami menilai tadi sekali lagi ini menjadi kelengkapan alat bukti. Ya. Nah, tentu pemeriksa sendiri itu harus bersertifikat. Cuman sekali lagi secara yuridis di dalam sistem KUHP kita belum mengatur terkait dengan poligraf itu secara yuridis. Ya. Hanya bagaimana dia digunakan sebagai alat bukti, apakah dia surat ataupun keterangan ahli atau petunjuk, tentu nanti ada pada kewenangan hakim. Yeah. Itu yang paling utama. Nah, ini tentu di dalam hukum kebenaran itu yang dicarikan terkait dengan ini kan koherensi, kesesuaian, keselarasan, konsistensi. Nah, tentu hasilnya berbohong atau jujur kan itu nanti untuk membangun koherensi, kesesuaian. Walaupun demikian sekali lagi kami menilai ini bukan alat bukti utama, ini kelengkapan alat bukti. Apakah itu nanti menjadi petunjuk, menjadi surat, alat bukti surat ataupun keterangan ahli, tentu ada pada kewenangan majelis hakim ketika nanti dilakukan pemeriksaan terhadap si pemeriksa poligraf, itulah yang akan dilakukan pendalaman. Itu. Baik. Barangkali dari sisi pertanyaan, misalnya nanti apa yang saudara tanyakan, misalnya begitu, kan itu nanti yang satu hal yang perlu digali. Tentu dalam hal ini saya tidak bisa mengemukakan apa yang ditanyakan karena ini menjadi materi penyidikan, sementara ini menjadi konsumsi penyidik. Baik, tapi kalau bicara tentang hasil pengamatan dari Kompolnas, untuk beberapa hal kan Kompolnas terlibat ya dalam pengujian sidang etik dan orangnya yang diperiksa sebagai saksi, begitu itu sama. Apakah Anda melihat konsistensi dari mereka-mereka yang terkait dengan kasus ini? Ya, antara kami dalam memantau dan menilai proses jalannya sidang kode etik di dalam pembuktian sampai dalam pembacaan putusan terhadap Verdi Sambo, yang itu juga memeriksa tersangka sebagai saksinya, itu antara keterangan yang ada pada pemeriksaan sidang Komisi Kode Etik kemarin dengan terduga pelanggar FS, ada kesesuaian apa yang telah dilakukan rekonstruksi kemarin. Misal dalam sidang Kode Etik Profesi, walaupun secara tidak detail, FS itu ada menyangkal keterangan Baradae, itu kan bersesuaian ketika di dalam rekonstruksi yang bersangkutan membuat versi. Tapi walaupun demikian, sekali lagi tentu di dalam pembuktian, sebagaimana alat bukti yang diatur dalam KUHP kan tidak hanya pada keterangan saksi, ada alat bukti lain yang itu akan dilakukan koherensi, akan ditemukan kebenaran koherensi, dilakukan persesuaian, keselarasan, keterkaitan. Kalau mencari bukti siapa yang menembak, ada saksi yang melakukan, ada saksi yang melihat bahwa dia menembak, itu sudah selesai. Dalam kasus misalnya kopi sianida, kan tidak ada yang melihat saksi bahwa si Mirna itu memasukkan sianida di dalam kopi itu. Kan itu tidak ada saksi itu. Tapi dibuat satu rangkaian, kesesuaian, keselarasan, sehingga ditemukanlah kebenaran yang koherensi di dalam pembuktian pidananya. Baik, saya ingin ke Prof. Kunchoro bicara tentang skenario ya, dan kita tahu memang keterikatan dari para tersangka ini tuh begitu kuat, begitu kan? Verdi Sambo adalah tuannya, begitu kan, dan para tersangka lain itu adalah ajudannya, begitu. Mungkinkah begitu kan? Memang ada diketahui bahwa ini memang asli keterangan atau ini adalah sebuah skenario yang memang sejak awal pernyataan-pernyataan itu sudah coba ditanamkan dan terus untuk diyakini begitu? Ya, saya kira seperti itu. Kata kuncinya kan sampai sekarang kenapa? Kalau misalnya mereka melakukan pembunuhan, kok alat buktinya semuanya tidak ada, dirusak dan sebagainya. Sebetulnya kata kuncinya kan di situ, gitu loh. Iya. Kata kuncinya di situ, kenapa harus dirusak? Itu kan kemudian membuat ini semuanya jadi menjadi kabur, gitu loh. Dan kemudian dilawan dengan yang namanya ketidakjujuran. Kemudian dilawan juga dengan tadi sistem yang semua saling mendukung yang lain. Yang tadi yang saya khawatirkan menjadi blunder apa? Karena mereka satu sistem kompak, maka tidak aneh kalau Baradae marah-marah karena berbeda dengan kenyataannya.
Nah, sekarang yang jadi persoalannya adalah bahwa yang saya takutkan itu adalah yang namanya uji kejujuran kebohongan ini mendukung mereka itu dan menjatuhkan Barada E. Itu yang saya khawatirkan di situ. Baik, artinya tadi kembali lagi ini penguatan skenario begitu. Tapi sekarang pada saat dinyatakan jujur, sebetulnya memaknainya seperti apa Pak Yusuf? Supaya juga tidak salah persepsi ini. Tentu kan sekali lagi terkait dengan hasil jujur dan bohong itu kan ada pada kewenangan pemeriksa. Iya. Tapi kan kalau itu nanti akan dijadikan alat bukti di dalam pembuktian ataupun untuk memperkuat pembuktian pada pembuktian di pengadilan, si pemeriksa itulah akan diperiksa, dimintain keterangannya. Disitulah nanti. Jangan-jangan, ini kan jangan-jangan saja. Ini kan dalam pantauan dan penilaian kami. Apa yang dihasilkan oleh poligraf jujur itu ternyata di dalam pembuktian tidak berkesesuaian. Yang itu juga mengandung kebohongan. Atau yang hasilnya itu kebohongan karena dia konsisten bohong. Tapi kan itu nanti dilakukan pemeriksaan. Sekali lagi, ini kami nilai sebagai kelengkapan alat bukti dan bukan alat bukti. Tapi bagaimana dengan tadi yang disampaikan oleh Prof. Kunchoro, ini bisa jadi strategi dalam tanda petik begitu justru yang akan merugikan saksi mahkota yang selama ini kita jadikan sebagai pegangan dalam pengungkapan kasus ini. Tentu dalam hal ini segala sesuatunya kan sudah dipertimbangkan oleh penyidik. Kalau memang itu murni dari kebutuhan pendalaman kasus diperlukan adanya pemeriksaan barang bukti poligraf. Tapi kalau itu katakanlah ini karena ini menjadi kewenangan penyidik dan JPU merupakan bagian dari pemenuhan petunjuk jaksa penuntut umum, itu pertimbangan dan sebagainya itu ada pada JPU yang menghendaki itu, atau ini memang sudah dikoordinasikan sebelumnya bahwa diperlukan adanya kelengkapan lain untuk memperkuat pembuktian, perlu dilakukan pemeriksaan poligraf. Tentu ini ada, apakah ini menjadi strategi dan sebagainya, itu tentu kita kembalikan kepada apakah itu memang ada perpindahan pada JPU, tentu kita kembalikan kepada JPU, atau ini memang kebutuhan daripada penyidik sendiri. Baik. Ini, tapi kalau Prof. Kunchoro melihat kesanakah ini justru bisa merugikan Barada E, begitu tadi yang Anda sampaikan? Sangat, Mas. Sekarang kita lihat saja deh, korbannya sekarang yang sidang kode etik ini berapa? Yang merusak itu berapa? Itu pulang denda ditanya. Gitu. Mereka mendapat perintah apa tidak? Mereka sebut itu kan bisa melihat ada satu fakta yang menunjukkan. Masa sudah buktinya sebanyak itu kok ini mau kita dilihat dari ini dianggap tidak bohong, ini jujur. Itu kan sudah ada bukti itu yang keluarkan. Itu diperintah. Kenapa harus diperintahkan seperti itu? Baik. Ini satu kalau menurut saya bisa menjelaskan dari sana. Iya. Baik, saya ke Pak Yusuf. Setelah uji kebohongan ini, adakah sebetulnya hal lain yang akan dilakukan oleh penyidik sepengetahuan Kompolnas untuk bisa melengkapi P21? Karena publik juga berharap ini bisa segera diuji di persidangan. Tentu terkait dengan proses P19 kemarin yang harus dipenuhi penyidik, itu tentu ada pada kewenangan penyidik untuk memenuhi apa yang diberikan petunjuk oleh JPU. Tentu itu kita serahkan kepada penyidik untuk memenuhi organisasi dengan JPU. Dalam pantauan kami tentu pemberkasan para tersangka dugaan tindak pidana pembunuhan berencana ini tentu berjalan lancar hingga P21, itu yang kita harapkan segera diproses di pengadilan. Ini yang tentu yang terus menjadi fokus kami, Kompolnas sebagai pengawas, agar proses penuntasan kasus ini dituntaskan setuntas-tuntasnya, tegak lurus kepada arahan Presiden, tidak ada yang ditutup-tutupi. Dalam penilaian kami, di dalam penuntasan ini kami melihat bahwa tim sus, penyidik, Pak Kapolri, kami melihat sudah sungguh-sungguh menunjukkan komitmen untuk menjawab keraguan-keraguan publik atas ketidakpercayaannya selama ini. Ini tentu terkait dengan poligraf, sekali lagi itu menjadi semacam alat kelengkapan alat bukti, bagian dari pembuktian saintifik. Itu yang kami lihat. Baik, terima kasih Pak Yusuf, terima kasih Prof. Kunchoro sudah berbagi persepsi malam hari ini ya. Ini memang satu hal yang tadi ya, kembali lagi untuk kita berharap memang ini bisa dituntaskan setuntas-tuntasnya, seterang-terangnya begitu. Salam sehat untuk Pak Yusuf dan Prof. Kunchoro.
Dan pemirsa, terima kasih banyak. kami masih akan kembali dengan dialog dengan narasumber lain. Tetap bersama kami, tetap di MNC News Prime.